Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Wah, mana suaranya nih? Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Yuk, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya, yuk. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Bersyukur penyertaan Tuhan buat kita semua. Dalam keadaan apapun kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari saya undang Bapak Ibu semuanya yang di onsite maupun yang di online via Zoom. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik buat kami semua Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan beribadah, hingga hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami. Betapa sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau fokus, kami mau sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Agar kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada buat setiap kami. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu.
Kami hidup karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang sanggup di atas segalanya dalam setiap masalah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tanganmu, engkau yang percaya, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, amin, kemenangan-Nya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami hidup karena percaya akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, katakan, ku hidup, ku hidup. Terima kasih Tuhan, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami mau katakan ya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saya mau mengundang Bapak Ibu semuanya sembah Dia. Oh ralabaya ralabara ralabaya 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 ralabaya. Makasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh ralabaya ralabara ralabaya syana ralabaya ralanabu. Ya ralabara, mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Dia. Mari naikkan suaramu. Oh ralabaya ralabara ralabaya para la 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 para la. Oh
katakan dari dalam lubuk hati. Aku punya Tuhan yang besar, kami percaya yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu, semuanya yang percaya katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari katakan lagi, aku punya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang Tuhan yang besar bagi setiap kami ya Tuhan. Oh, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Katakan lagi, ku terima. Kau yang percaya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai yang lebih belia lagi bagi Dia. Sorakan haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan. Maka siang hari ini Tuhan, kami lebih lagi untuk memuji menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, Engkau yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari bersama katakan. Kurang gencar aminnya katakan. Bapak Ibu percaya Tuhan kita besar, amin. Kasih tos kanan kiri semuanya lah, semuanya kalau bisa kasih tos. Tuhan kita besar, amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari tepuk tangannya yuk. Yuk tepuk tangannya yuk. Katakan ya, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan lagi ya, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datangnya, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangannya lebih lagi buat Tuhan. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. amin. Mari datang menyembah Dia. Colek kanan kirinya, katakan, Tuhan Raja Maha amin. Mari datang menyembah Dia. Kami percaya Engkau pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datangnya, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyi,
Bapak Ibu? Siap lebih lagi memuji Tuhan ya? Sebab Tuhan dia, sebab Tuhan Allah yang maha besar bagi kita, amin. Kami percaya Tuhan. Semua bareng-bareng kita mau katakan, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tepuk tangannya di atas kepala yuk. Kita percaya Dia Tuhan yang besar, kuasanya menghancurkan musuh kita. Mari kita kata ceritakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah, kita akan ceritakan segala kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Katakan lagi ya, ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari tepuk tangan lebih lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Mari tepuk tangan lebih lagi buat Dia. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Dia lebih dari segala Allah. Tangannya dikepel Bapak Ibu. Sebab Tuhan maha besar, sangat terpuji. Katakan, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Berikan sorak-sorai bagi anak kita, lebih lagi bagi Dia. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Untuk persembahan yang pertama, silakan. Shalom, shalom. Kita akan memberikan persembahan pertama di amplop berwarna biru. Sambil disiapkan. Yang sudah siap silakan diangkat di tangan kanan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami ya Bapa. Kini tiba saatnya kami mengembalikan sedikit berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan persembahan dijalankan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membawakan satu pujian yang pastinya kita mengalami semuanya bersama-sama. Kami percaya Tuhan,
walaupun gunung itu tak berpindah Tuhan, tapi kami mau percaya asal Engkau yang bersama dengan kami Tuhan Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. yes, kami percaya Tuhan, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, ya kami percaya Tuhan, sekalipun Tuhan masalah kami masih ada, tapi Engkau tetap bersama setiap kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu katakan lagi, jiwaku bertanya, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan Melewati tangisan, rasa sesat di dada. Kau katakan sendiri Bapak Ibu, imanku berkata, kami percaya Tuhanku Yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja. Meski ku tak melihat, mari angkat tanganmu katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya Kuasa. sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau katakan lagi dari dalam lubuk hatimu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa
berpindah, walaupun berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun ku dalam lembah gelap, namun nampak asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Ibadahmu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Katakan, iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yes, Lord. Hinama kalabasikira dadadadadadada. Praise the Lord. Elohim. Hinama nama sikira da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 . Kira bara 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 bara. Hinama nama sikira da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 . Yes, Lord. Yes, Lord. Elohim. Hamba percaya Tuhan, Engkau telah hadir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami hanya berserah di dalam hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Dan hari ini, siang ini Tuhan, hamba mau berkatakan tentang firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai, dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba itu adalah dari Roh Kudus ya Bapa. Berikan kami hikmat, berikan kami rema untuk kami bisa mendengar firman ini dan menjadikan segalanya dalam perjalanan hidup kami hanya bersandar di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih sudah diberi kesempatan lagi Bu Helen, Pak Im, GBI Home Palem Galaksi. Hari ini saya akan membahas mengenai amanat agung yang diperumpamakan dengan seorang petani. Amanat agung, waktu saya dengar dari Pak Kevin ya, bahwa temanya amanat agung untuk seorang petani perumpamaannya. Saya mikir ya waktu itu ya, amanat agung itu juga berat ya. Apalagi kalau kita kepikiran tuh, saya kan bukan siapa-siapa ya. Saya bukan pendeta, saya juga bukan seorang yang memang benar-benar mengerti gitu kan apa yang dimaksud dengan amanat agung. Jadi kayaknya kayak berat banget ya amanat agung itu ya. Tapi kalau dilihat dengan perumpamaan, kalau kita mau belajar dari karakter seorang petani, itu kan ada di dalam salah satu bentuk dari yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam amanat agungnya dengan perumpamaan petani ini gitu. Seperti ada di dalam firman-Nya, kita baca. Boleh slide-nya untuk ya di Matius, kurang besar di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, firman-Nya mengatakan pergilah, jadikanlah bangsa sebagai murid-Nya. Baptisas mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah itu rasanya mungkin pergi, terus kalau kita nggak punya keberanian untuk pergi, kita ya nggak bergerak ya. Karena kayak tadi, kepikirnya bukannya jadi di amanat agung yang jadinya kita jadi takut sendiri gitu kan. Aduh, saya mau pergi kemana, mau ketemu siapa, nggak bisa ngomong, mau ngomong apa, saya nggak ngerti gitu kan. Saya nggak bisa tahu juga firman Tuhan, belum ngafal juga nih gitu kan. Tapi hari ini Tuhan mau bilang bahwa amanat agung itu bukan hanya untuk pendeta, tetapi buat kita semua, buat saya, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, bahwa kita juga bisa menjadi apa yang Tuhan mau di dalam amanat agungnya. Asalkan kita semua mau taat, mau setia atas panggilannya gitu. Kalau kita melihat dari gambaran seorang petani, petani itu kan sederhana ya. Dia itu bukan profesi yang glamor, bukan yang nggak ada panggung gitu kan. Nggak ada juga tepuk tangan untuk seorang petani gitu kan. Dianggapnya kan bukan profesi yang wow gitu kan. Tapi coba bayangin kalau kita nggak ada petani, gimana ya kita makan ya? Beras, buah-buahan, sayur-sayuran, semua itu hasil dari kerja keras seorang petani gitu kan. Kalau tanpa petani, kita makan yang semuanya yang itu, yang fresh, yang tinggal jadi aja kan. Tapi dengan ketekunan seorang petani, dia menanam, dia lakukan semua itu semua karena kalau dilihat ya karena kita juga butuh seorang petani untuk menghidupi kita manusia gitu kan. Ada 6 karakter petani yang saya mau bahas hari ini. Yang pertama itu adalah taat. Yang kedua itu setia. Yang ketiga itu sabar. Yang keempat itu tekun. Yang kelima tidak iri hati. Dan yang terakhir percaya Tuhan memberi pertumbuhan. Jadi kalau lihat yang pertama, kita taat. Taat itu artinya kita taat untuk pergi. Petani tuh nggak bisa tuh kalau dia nggak pergi ke ladang, dia cuma nunggu aja di rumah gitu kan. Berharap tuh padinya tumbuh, berharap tanamannya tumbuh tanpa harus memupuk, tanpa harus membibit gitu kan, tanpa harus merawat. Jadi kalau petani yang seperti itu, yang nggak taat, yang dia cuma tunggu aja di rumah, serahin sama Tuhan misalnya biar tumbuh gitu kan. Akankah padi, tanaman itu akan tumbuh? Ya pasti enggak kan. Nah makanya seorang petani itu harus taat. Dia harus taat sekalipun pada saat itu mungkin cuaca enggak sesuai dengan apa yang diprediksi, misalnya panas banget, hujannya lebat gitu kan. Terus kadang-kadang dia harus pergi ke ladang yang jaraknya begitu jauh gitu. Sama sepertinya konteksnya dengan kehidupan kita. Kadang-kadang ya kita tuh mau taat mau pergi aja, kadang suka nego ya sama Tuhan ya, suka nawar. Tuhan jauh banget, saya harus ke pelayanan ke sana ya. Udah gitu kadang-kadang macet juga. Saya males banget pergi ke sana dan udah saya ketemu di sana juga belum tentu orangnya mau terima saya gitu kan. Terus kita kadang kalau kayak gitu kan jadinya udahlah saya nggak mau pergi lah, udah di rumah aja lah, saya telepon aja lah gitu kan. Telepon juga bisa gitu kan.
Tapi belajarlah dari seorang petani yang kayak tadi, dia taat, dia mau pergi, dia mau memberikan waktunya untuk kita gitu kan. Kita nih mau ketemu orang, mau melayani orang. Hal-hal yang simple yang sebenarnya sederhana yang Tuhan mau gitu. Tapi kadang pikiran kita terlalu jauh gitu kan. Terlalu kayak repot banget gitu kan. Tapi kalau kita mau taat, kita pergi. Itu bisa loh menjadikan hal-hal yang sederhana, menjadikan hal-hal yang di luar pikiran kita, itu jadi kekuatan buat orang lain. Seperti kemarin yang saya pergi ke Lampung ya, Ibu Eva ya. Kita memang sering kontak lewat telepon, kita sering diskusi lewat telepon. Tapi keinginan hati kita, hati kami untuk datang ke Lampung, untuk ketemu dengan jemaat, dengan teman kita di sana, itu bukan karena kita mau nunjukin nih, kita nih datang gitu kan. Tetapi karena panggilan Tuhan untuk kita mau datang ke sana, itu karena Tuhan yang manggil, ayo kamu berangkat, kamu pergi gitu. Sebenarnya waktu di sana saya juga nggak tahu harus ngapain, harus mulai dari mana gitu. Tapi nyatanya waktu saya di sana, waktu kami semua tim ke sana, pulangnya kita tuh kayak awesome banget ya, amazing ya gitu kan. Maksudnya nggak pernah loh, di perjalanan saya nggak pernah briefing juga, nanti kalian kita gini ya gitu kan. Nggak ada gitu. Tapi semua itu mengalir, Tuhan yang bawa kita gitu kan. Sampai di sana kita bisa berdoa, kita bisa melihat satu keluarga dipulihkan. Setiap kita yang datang juga bukan hanya untuk jadi berkat buat mereka gitu. Tetapi kita terima berkat juga dari mereka gitu. Sampai kadang-kadang jadi, oh itu ya maksud Tuhan ya, pergi. Nah itu, pergilah untuk kita memberikan kekuatan buat orang lain. Orang yang sebenarnya lagi sakit, orang sebenarnya yang lagi butuh motivasi, dorongan, semangat gitu kan. Ketika kita datang, itu semuanya mereka jadi kuat lagi gitu. Mereka ngerasa gini, ternyata ada ya yang mau datang, yang bisa memberikan waktunya untuk kita gitu kan. Sehingga mereka nggak sendirian gitu. Itu yang saya ngalamin sendiri gitu. Ketaatan yang di dalam karakter seorang petani gitu. Itu saya juga ngejalanin gitu kan. Dan yang kedua adalah setia. Kalau petani nggak nabur, dia nggak pernah panen, pasti dong. Karena dia nggak pernah nabur, dia nggak pernah kasih pupuk, jadi tanamannya dibiarin aja gitu, dimakan hama, rumputnya jadi pada kering gitu kan. Padahal sebenarnya tanahnya bagus loh, cuacanya juga lagi baik. Tapi kok kenapa petani nggak mau menabur gitu kan? Kalau petani nggak nabur, gimana ada hasil gitu kan? Sama seperti kita. Kalau kita udah dipanggil, kalau kita udah dipanggil untuk menabur kebaikan, bersaksi, jadi saksi Kristus dimanapun kita ada gitu kan, jadi berkat. Kita harus tetap setia gitu kan. Sekalipun kadang di dalam hidup kita ngerasa kita tuh capek tahu gitu kan. Udah semua kita udah lakuin loh. Kita udah nabur, kita udah berbuat baik, kita udah luangin waktu kita udah berdoa, jauh-jauh juga kita datengin deh gitu kan. Tapi kadang kan nggak semuanya sama responnya ya. Orang pada saat punya masalah, pada saat dia punya konflik, setiap orang punya respon yang berbeda-beda gitu. Mungkin ketika kita datang dengan orang yang punya respon yang nggak enak gitu kan. Mungkin hati juga jadi kayak udah didoain nih, udah didiskusi terus nih, udah ditemenin terus nih. Tapi gitu-gitu aja ya, nggak berubah-berubah gitu kan. Terus kita nyerah gak? Udahlah jangan datang lagi lah. Capek juga orangnya nggak mau berubah. Udah kita pulang aja, udah kita ganti orang lagi. Kita nggak bisa kayak gitu. Seperti petani, kalau petani nggak setia menabur, nggak akan ada hasil panennya, nggak akan ada berkat buat kita sebagai manusia untuk makan gitu kan. Kayak padi gitu kan, jadi beras, menjadi nasi, nggak ada kalau nggak ada petani yang setia gitu kan.
Karena dari benih yang kecil itu, benih itu kan nggak bisa langsung menjadi buah, menjadi tumbuh gitu kan. Dia butuh proses, makanya harus setia gitu. Dan yang ketiga adalah sabar. Sabar tuh dalam arti gini, kalau petani datang nih hari ini, dia udah bilang gini, saya tabur ya, besok harus berbuah nih, besok harus tumbuh nih. Terus besok dia datang, dia marah-marah tuh si petani, mana hasil panen saya? Orang ngeliatnya mungkin aneh kali ya, baru kemarin nanam gitu kan, udah ditanya panennya hari ini kok nggak ada gitu kan. Itu seringkali kita sebagai manusia, kita baru memulai, kita baru melangkah, kita baru menjangkau jiwa misalnya kan. Tapi kita pengen tuh orang ini udah besok dibaptis gitu kan, udah cepetan gitu. Tapi nanti kita telah lagi yang di poin terakhir mengenai sabar ini. Sayang hari ini Cilinda belum datang ya. Jadi saya mau juga sedikit cerita kalau kesabaran itu buahnya itu lebat banget gitu kan. Saya mungkin mau bersaksi mengenai teman kita Cilinda. Saya mungkin udah berapa ya, dari Angel kecil ya, sama Pak Im, Bu Helen, yang beliau betul-betul setia gitu, sabar untuk terus dampingin saya, untuk terus take and caring gitu kan. Kalau tanpa mereka mungkin saya juga nggak akan berbuah, saya juga nggak akan berdiri di sini, mungkin berdiri di tempat lain. Tapi bersyukur gitu, Tuhan itu luar biasa. Lewat 3 orang ini saya berbuah. Lewat 3 orang ini mereka melihat panennya gitu. Kalau dipikir ya, dulu saya mikir gini, Cilinda, Bu Helen, Pak Im, ngapain sih repot-repot gitu kan. Dateng, tiap kali lihat ya, tiap kali temuin saya, berdoa gitu. Saya bilang, ada ya orang ngeluangin waktunya untuk saya gitu. Satu hari saya marah sama Cilinda. Dia terus datang, terus ini udah berdoanya lama gitu kan. Aduh lama banget lagi berdoanya gitu. Dulu saya bukan orang yang seperti ini. Saya penuh dengan logika karena di hidup saya itu banyak musimnya. Kalau dibilang 4 musim ya. Musimnya tuh banyak di dalam hidup saya. Jadi kadang-kadang saya jadi nggak mikir lagi Tuhan bantu saya. Saya yang pasti jalan sendiri karena saya nggak berpikir bahwa Tuhan akan tolong saya. Sebab saya berdoa juga Tuhan nggak jawab. Saya meminta Tuhan nggak memberi gitu. Terus didatengin lagi sama Cilinda, Bu Helen dan Pak Im. Aduh saya bilang, satu hari saya bilang sama Cilinda, Ci udahlah Cila, jangan ngomong Tuhan-Tuhanan. Jangan ngomong ke aku tuh soal firman. Aku udah capek gitu. San, jangan San. Pokoknya lu harus gini. Aduh udah deh Ci, gue pusing gitu kan. Udah, gak usah lagi ngomong Tuhan ya. Kita hidup pakai logika aja. Aku pernah ngomong gitu. Kita hidup pakai logika aja lah. Gak ada Tuhan gitu kan. Tapi dia setia loh. Sampai satu hari saya bilang ini, Cici enak ya ngomong gitu. Coba hidup ya, tuker sama aku. Mau gak? Terus dia bilang, ya enggak sih. Ya enggak sih, itu kan hidup kamu. Tuhan berikan itu karena kamu kuat. Oh iya. Terus setiap Cilinda datang, Bu Helen datang, Pak Im datang. Saya yang tadinya kaku, saya yang tadinya bete, lama-lama saya merasa cinta mereka gitu kan. Oh, terus akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ada ya cinta, ada tuh kan. Terus sejak itu hidup saya diubah. Walaupun prosesnya nggak enak, hidup saya diubah. Tuhan tuh
ternyata dia sabar menunggu kita. Dia setia sama kita. Asalkan kita mau taat. Taat seperti petani ini. Nah, yang keempat itu adalah tekun. Tekun juga bagian dari perjalanan seorang petani. Dari proses seorang petani yang sedang menanam, nggak ada tuh petani itu menabur tapi dianya tidur. Jadi dia udah nabur nih, dia udah percaya diri, saya sudah tabur nih, sudah menanam nih, udah saya tidur aja, saya nggak perlu ke ladang, nanti juga tuh pohon tumbuh sendiri, tanaman nanti tumbuh sendiri gitu. Jadi dia pulang, sama kan kadang-kadang kayak gini, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Terus gara-gara firman itu kita jadi nggak mau bekerja, ya kan, mengandalkan keajaiban itu gitu kan. Padahal di ayat firman di Matius 28 ayat 20 mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi kita harus bukan cuma menanam, bukan cuma memberikan benih, tapi kita juga harus merawat gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu musim di setiap hidup kita, musim di setiap kehidupan manusia. Kadang cuaca juga beda-beda seperti petani. Petani harus tahu tanahnya, apakah tanah itu tandus, tanah itu kering, tanah itu subur, cocok untuk tanaman apa gitu. Petani harus tahu. Petani juga harus tahu curah hujan yang tinggi. Terus kalau misalnya petani nggak tekun, ya sia-sia ya apa yang dia sudah tanam, apa yang dia sudah benihnya yang dia tabur itu sia-sia, nggak ada hasilnya gitu. Seperti kita gitu, kalau kita kadang gini, kamu ke gereja yuk, ikut saya, diselamatkan, pergi ke gereja. Yang satu ini merasa iya ya, saya butuh, ya kan, saya butuh Tuhan, dia pergi ke gereja. Tapi kadang-kadang kita bawa orang untuk pergi mengenal Tuhan Yesus, itu setengah jalan gitu, nggak sampai selesai gitu kan. Jadi seharusnya bukan cuma kita harus bawa orang ini bertumbuh, bukan cuma untuk cuma kenal Tuhan Yesus, tapi kita harus ngajarin mereka, ngajarin orang yang kita temuin ini di dalam Kristus ini untuk kehidupan mereka gitu kan. Memang pasti butuh effort gitu kan, butuh hati, butuh konsisten. Jangan sampai dia kita tinggalin gitu. Dia udah mengenal, dia udah rindu sama Tuhan Yesus. Tapi kita berhenti karena terlalu sibuknya kita, karena terlalu banyaknya yang kita mau ambil bagian kita gitu kan. Sehingga kita nggak fokus dengan satu hal ini gitu kan. Jadi terkadang orang-orang yang punya hati untuk menjangkau jiwa gitu kan, untuk bawa jiwa datang ke dalam hadiratnya Tuhan gitu kan, untuk mengenal Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak datang dengan sampai di ujung. Dari situlah saya juga belajar melalui Bu Helen, Pak Im, Cilinda, bahwa mereka nggak pernah berhenti, mereka nggak pernah stop, mereka nggak pernah tinggalin saya. Terus sampai hari ini. Jadi kalau kita juga sama, saya punya estafet dari Bu Helen, Pak Im dan Cilinda. Dari mereka saya banyak belajar gitu kan. Kalau kita mau membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus, kita juga harus terus dampingin dia. Sampai benar-benar dia berbuah gitu kan. Yang kelima adalah tidak iri. Karakter seorang petani itu tidak iri dengan ladang orang lain. Petani yang baik itu nggak sibuk membandingkan hasil ladangnya dengan orang lain. Nggak ngiri kayak kok panennya dia lebih cepat ya, hasil dia lebih bagus ya. Kenapa tanaman dia lebih bagus, rumputnya lebih hijau. Tapi tanaman aku nggak tumbuh-tumbuh, kering gitu kan. Nggak berbuah, lama berbuahnya gitu kan.
Nah itu, karakter seorang petani itu juga nggak boleh iri. Seperti kita di dalam kehidupan kita, kita nggak boleh ngiri, kita nggak boleh lihat kehidupan orang lain. Kita nggak boleh berpikir bahwa hidup dia lebih enak ya, saya pengen deh hidup jadi kayak dia, itu kan. Nggak usah bandingin hidup kita sama orang lain. Cukup Tuhan pasti memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam perjalanan hidup kita. Karena nggak semua orang sama cerita hidupnya. Seperti tadi si petani, tanahnya itu nggak semuanya sama. Tanahnya itu bisa ada yang di tempat yang di lereng, yang di gunung, yang di dekat pantai, yang di dekat sawah gitu. Tanahnya beda-beda gitu. Jadi kita nggak boleh juga dalam hidup kita tuh iri sama orang lain, merasa orang lain hidupnya lebih enak dari kita gitu kan. Manusiawi sih pasti ada ya. Kadang udah menjalani gitu banyak jalan kehidupan ini gitu. Tapi kok kita kok kayaknya nggak lebih diberkati dari dia ya, kadang mikir gitu kan. Tetapi Tuhan bilang di Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Jadi kita nggak bisa menilai hasil orang lain, tapi kita harus menilai diri kita sendiri. Apa yang selama ini kita udah tanam, apa yang selama ini kita udah memberikan benih, bibit di tanah yang mana gitu. Jadi kita yang harus menguji pekerjaannya kita sendiri, bukan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah percaya bahwa Tuhan yang memberi pertumbuhan. Petani yang sudah menanam, menabur, menyiram, serta merawatnya, itu tuh dia nggak bisa maksain benih itu tumbuh kalau bukan karena Tuhan. Jadi Tuhan yang menumbuhkan benih itu, bukan karena kehebatan petani juga, tetapi karena Tuhan yang memberikan pertumbuhannya. Dia yang menumbuhkan, seperti juga kita. Ketika kita melakukan hal kebaikan di dunia ini, di kehidupan kita ini, menabur kebaikan, tapi enggak kita lihat ada pertumbuhannya gitu. Itu kita jangan stres sendiri gitu. Oh kok enggak berbuah ya, kok enggak bertumbuh ya gitu kan. Tetapi kita harus punya kepercayaan bahwa semua itu adalah kehendaknya Tuhan, karena Dia yang memberi. Jadi kita cukup melakukan apa yang bagiannya kita. Bagian Tuhan itu bagiannya Tuhan. Dari perumpamaan amanat agung mengenai petani ini, Tuhan mengajarkan kita dua hal. Tugas kita itu seperti petani, menanam dan menyiram. Dan tugas Tuhan itu Dialah yang memberi pertumbuhan. Ya, tuh. Dan penutup, saya mau bilang bahwa dalam hidup ini fokus kita bukan ke dalam, bukan keluar, tapi fokus kita ada di dalam, ke dalam gitu kan. Nggak peduli seberapa berantakannya kita, hidup kita, berhenti mencari jawaban dari luar. Tetap cari Tuhan, tetap tanya Tuhan, tetap bersabar, tetap tekun, tetap setia, tetap taat seperti seorang petani. Ada benih yang ditanam di tanah, setelah ditanam benih itu hilang, tidak terlihat, seolah mati. Tapi justru di bawah tanah itulah akar mulai tumbuh, proses terjadi, kehidupan sedang dibentuk. Nah ketika kehidupan kita sudah dibentuk, kan udah gak kelihatan lagi bibitnya, kita hanya melihat buahnya, itulah kehidupan kita. Jadi mari kita semua sebagai anak-anak Allah, jemaat-jemaat Kristus, kita lakukan bagian kita, menanam, menyiram. Yang menumbuhkan adalah Tuhan. Kita harus percaya setiap kehidupan kita, benih yang kita tabur hari ini, itu akan kita tuai satu hari nanti. Dan percaya apa yang kita tanam dengan sabar di bulan awal-awal ini, pasti akan panen. Ya kan? Akan panen dengan indah di akhir tahun nanti. Dan saya percaya itu. Kenapa saya percaya itu? Karena itu hidup yang saya alami. Waktu saya dengar
untuk membawakan rema ini di khotbah hari ini mengenai amanat agung sebagai seorang petani. Saya sampai hati saya gini, ini orang keempat. Maksudnya saya berkata ini Pak Im dan Bu Helen ya. Ini adalah orang keempat yang ada informasi dari Tuhan itu kan. Karena sebelumnya ada yang beberapa bilang gini, kamu tuh seperti seorang petani loh San. Kalau bukan karena sabar, gak ada buah. Tapi karena kamu sabar, kamu berbuah. Kalau saya mau umpamain kamu seperti seorang petani. Saya mikir iya juga ya. Tapi waktu jadi petani, itu capek banget bos gitu kan. Waduh saya nyangkul, kadang cangkulnya di tanah yang kering, yang tandus, gak ada air gitu kan. Sampai nangis-nangis. Sampai satu hari juga teman saya yang istilahnya dia ngeroh gitu, dia bilang, San, aku lihat kamu loh, di dalam mimpi kamu tuh lagi ngorek-ngorek tanah, tapi gak ada airnya. Kamu korek lagi di tempat lain, gak ada airnya juga. Terus kamu nangis. Itulah hidup kita. Terkadang kita itu gak sabar gitu kan. Terkadang kita cuma mau ngandalin kekuatan kita. Kita kayak kalau petani gak sabar, kalau petani gak setia, kalau dia gak taat, ya gitu. Ditanam semuanya ditanam gitu. Tapi belum tentu kan semuanya bisa tumbuh gitu kan. Taunya salah gitu kan. Harusnya amanat agung itu seperti ya layaknya seorang petani ya, yang memang bukan untuk orang yang paling pintar, bukan untuk orang yang paling hebat, tapi untuk orang yang paling berani. Dan saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus, saya diberikan keberanian. Itu bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kekuatan itu di dalam kehidupan saya. Sehingga hari ini, hari demi hari saya berjalan, saya melihat kekuatan itu benar-benar bersumber dari Tuhan. Bukan dari kekuatan saya sendiri. Kalau ingat dari diri saya sendiri, saya cuma manusia kecil. Saya bukan apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita dipanggil dengan panggilannya, kita tuh dibentuk Tuhan. Walaupun rasanya prosesnya gak enak gitu kan. Tapi itulah, setelah melewati proses yang gak enak, proses yang panjang, kita jadi mengucap syukur. Karena Tuhan terlampau baik, Tuhan terlampau sangat baik. Sampai hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Ya itu yang saya mau sharing hari ini. Dan hari ini Tuhan bertanya kepada saya, mungkin kepada kita semua. Apakah kita mau menjadi petaninya Tuhan? Mungkin aja ladang kita masing-masing berbeda. Mungkin di keluarga, di anak, di pasangan, di teman, di tempat kerja kita, pimpinan kita, saudara kita, lingkungan kita. Mungkin ladangnya berbeda-beda. Tapi mau enggak kita jadi petaninya Tuhan yang tetap taat, tetap setia, tetap sabar, dan tekun, juga enggak iri, serta percaya bahwa Tuhan yang memberi setiap apa yang kita tabur, setiap apa yang kita tanam. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa ya untuk jemaat GBI Palem Galaxy Home. Tuhan terima kasih. Hamba percaya Tuhan, GBI Home Palem Galaxy ini akan terus berkembang, maju, menjangkau banyak jiwa. Dan biarlah Tuhan dari seluruh arah, Tuhan bawa jemaat, Tuhan bawa jiwa-jiwa yang mau mengenal Engkau sebagai Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah di tempat ini banyak jiwa yang diselamatkan. Di tempat ini banyak orang dipulihkan. Dan mereka kembali kepada kasih-Nya Bapa, kepada kasih Kristus, kasih yang mula-mula. Dan biarlah Engkau pakai Bu Helen dan Pak Im menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk mereka terus mempersembahkan hidup mereka untuk mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Dan setiap orang yang mereka jumpai, mereka merindukan hadirat-Mu Tuhan. Mereka datang menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah ini tempat ya Tuhan. Engkau yang menguduskan,
Engkau yang membawa banyak orang-orang berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk mereka minta dibaptis, untuk mereka menerima kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan Kau membawa Pak Im dan Bu Helen menjadi gembala bagi mereka. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris ke daratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukan sekedar perintah, tetapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, tugas utama dari seorang murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, untuk menyelesaikan tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang keempat, kita diingatkan tentang tahun 2033, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung. Dan yang kelima, untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, harus dengan metode Tuhan Yesus. Goal sebagai orang percaya, sesuai dengan Roma 8 ayat 29, adalah untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Katakan amin. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, maka tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa melihat profesinya adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya,
dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Mereka melakukan itu karena pesan Tuhan Yesus bahwa mereka tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? 120 murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras. Dan setelah itu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Setelah itu, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Ini yang disebutkan dengan peristiwa Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama, yaitu di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat. Seorang hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menghasilkan gerakan Pentakosta dan harismatik yang kita kenal sekarang ini. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada hari-hari ini, Roh Kudus kembali dicurahkan, yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Arti Pentakosta ketiga adalah yang pertama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Saya ingatkan bahwa DNA gereja kita
adalah restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ternyata sekitar 2000 tahun yang lalu, ini sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu pada waktu menantikan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang disebutkan dengan Pentakosta yang pertama. Siapa mengira kita diberikan visi restorasi Pondok Daud untuk menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan gerejanya tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa sih dengan tahun 2033 ini? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke sorga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Dan akhir-akhir ini Tuhan dengan kuat berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang visi amanat agung. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kedua kali dan tanda akhir zaman, maka Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya tidak pernah mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Itu tidak alkitabiah. Saya tidak berkata seperti itu. Tetapi yang saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Itu alkitabiah. Karena kedatangan Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu. Apa arti pesan ini buat kita? Waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan menyelesaikan amanat agung. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Tuhan Yesus melakukannya.
sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. Pada waktu General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 yang lalu, temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan peace. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Maka seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu dia masih ada di dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu dimulai dengan doa. Tuhan Yesus berkata, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semua itu berasal dari Bapa. Yang berarti apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua berasal dari doa. Hubungannya dengan Bapa. Jadi bagi saya, yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan lebih dahulu adalah continually pray. Berdoa terus-menerus. Baru keempat hal lainnya dilakukan sebagai tindak lanjut dari doa tersebut. Peace dibuat sebagai singkatan supaya mudah diingat. Bukan sebagai urutan metode yang baku atau harus dilakukan secara berurutan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memberikan contoh dalam hal memberi. Keselamatan yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua ini? Kita juga harus memberi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, kalau kita memberi, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Sekitar 15 tahun yang lalu, Tuhan berbicara kepada saya untuk memberi melalui Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh
sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini yang disebut sebagai persembahan sulung. Sampai hari ini, saya tetap memberikan persembahan sulung ini. Dan apa yang Tuhan janjikan tidak pernah tidak ditepati. Saya tidak memaksa saudara harus memberi persembahan sulung. Tetapi kalau saudara mau diberkati di tahun-tahun yang sulit ini, lakukanlah itu dengan hati yang rela dan sukacita. Maka berkat Tuhan pasti akan digenapi. Persembahan sulung untuk tahun 2026 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2026. Dan itu diberikan pada bulan Februari tahun 2026. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari kita, bukan sisa-sisa. Ini sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible versi Injili. Saya mengajak kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung seperti metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, hal ini akan terjadi kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan menjangkau dunia 7 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2033. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. Angkat tangan kita. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Mari kita berbahasa roh. Bapa, curahkan rohmu, urapi kami ya Aba. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Terima dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu marilah, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain.
ditundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua, Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami. Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau Aba. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Berdoa, introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Katakan ampuni. Ampuni saya Tuhan. Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun Tuhan. Menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Bapa terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dari tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau melihat anak-anakmu semuanya. Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi mereka yang putus asa. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita saat di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Kami boleh memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan ya Tuhan, dengan puji-pujian penyembahan ya Tuhan. Terima kasih berkat-Mu melimpah semua atas kami semua ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang Tuhan pakai ya Tuhan, menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, yaitu Ibu Susan ya Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, semua usahanya diberkati, keluarga besarnya diberkati, dan Tuhan pakai Tuhan lebih heran lagi menjadi saksi Kristus dimanapun hamba-Mu berada. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai lebih heran dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Nyoto Raharjo, Gembala CK4, Bapak Williar Kauntu Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga berkat hamba-hamba Tuhan, Gembala cabang, Gembala rayon, dimanapun berada Tuhan pakai berkat-Mu, urapan-Mu semakin heran, semakin dahsyat. Kami terkhusus berdoa untuk gembala kami, Pak Manuel Sutopo bersama Ibu Helen, bersama keluarga besar. Tuhan berkati, pakai lebih heran dan lebih dahsyat lagi untuk menyelesaikan amanat agung-Mu, dan melalui pelayanan hamba-Mu jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Gereja ini dipenuhi ya Tuhan oleh jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami tercinta Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin tertinggi, presiden, wakil presiden, segenap jajarannya Tuhan. Tuhan berkati, sertai mereka takut akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah negara ini Tuhan memiliki kasih, mengasihi Tuhan Yesus. Dan anak-anak Tuhan dimanapun berada mempunyai kebebasan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu, untuk anak-Mu ya Tuhan, yang menyediakan tempat untuk kami boleh beribadah ini Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berikan umur panjang, kasih-Mu melimpah ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa untuk penuaian jiwa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan berkati, akan jamah jiwa-jiwa ya Tuhan, dan setiap jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara autentik ya Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan muliakan. Terjadi penuaian besar ya Tuhan, harvest now, dan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan muliakan di negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja di tempat ini ya Tuhan, gereja RW 17 Ruko 1000 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan memberikan keamanan dan kerukunan, damai sejahtera di sekitar tempat ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk semua yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan, di guru sekolah minggu, asir, kolektan, imam musik, multimedia, serta tim pendoa. Tuhan berkati, Tuhan pakai, urapi, dan lebih heran lagi ya Tuhan. Terkhusus Tuhan pada hari ini kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu Home Palem Galaksi ya Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Tuhan buka jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengabulkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkarya lebih heran, lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebelum kami pulang Tuhan, sekiranya Engkau memberkati kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Bapa, sebelum kami menerima berkat-Mu, hamba berdoa Engkau pakai Susan, urapi dia, biar Engkau curahkan Tuhan pengurapan-Mu atasnya. Pakai dia untuk pergi Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Berikan keberanian daripada-Mu. Pakai dia sekali lagi Tuhan. Usaha dan pekerjaannya Engkau yang mengaturnya Tuhan. Sehingga dia tidak pusing, dia tidak akan Tuhan di dalam kepayahan, tapi dia Tuhan Engkau angkat. Karena Engkau sendiri yang berdaulat atas usahanya, Engkau berkati supaya orang lain Tuhan melihat campur tangan-Mu di dalam hidupnya dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati anak-anaknya, berkati Tuhan Angel, Andrew, juga Tuhan Engkau berkati Tuhan Abiel. Biar Engkau pakai anak-anak ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa semua jemaat-Mu hari ini diberkati Tuhan, diberikan keberanian untuk mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Berkat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu semua berlimpah-limpah. Ketika kami mengangkat kedua tangan kami, biarlah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah daripada Bapa Sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita, dan kita akan hidup bersama Dia kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin.